Kalau kita bicara Jakarta, mungkin yang terlintas di pikiran banyak orang adalah gedung-gedung tinggi, jalan macet, dan hiruk-pikuk kota modern. Tapi siapa sangka, di tengah keramaian itu masih ada sebuah kawasan yang seakan membawa kita kembali ke masa lalu. Inilah Kota Tua, sebuah tempat yang sudah direvitalisasi tapi tetap menyimpan cerita klasik yang gak pernah pudar. Dari bangunan-bangunan peninggalan kolonial sampai stasiun tua yang masih berdiri gagah melayani ribuan penumpang setiap harinya. Tapi ada satu hal unik nih yang hampir terlupakan di era sekarang, yaitu ojek sepeda ontel. Yap, di tengah gempuran ojek online dan transportasi modern, ternyata masih ada orang-orang yang setia mengayuh roda untuk mengantar siapa saja di sekitar Kota Tua. Pertanyaannya, bagaimana rasanya naik ojek sepeda ontel di zaman serba cepat seperti sekarang? Apa mereka masih bisa bertahan di tengah perubahan kota yang begitu pesat? Jadi ikuti videonya sampai selesai. Ya oke, sekarang gue berada di daerah Kota Tua. Kali ini gue mau naik sepeda ojek ontel ya, yang mana keberadaannya itu di sekitar sini sudah mulai punah. Yang gue tahu sih ojek sepeda ontel itu hanya di daerah Jakarta Kota atau di Jakarta Utara ya. Jadi ketika sudah mulai ada ojek online, dia sudah mulai sepi tuh untuk penumpangnya. Makanya gue penasaran nih, udah lama juga yang belum ngeliput terkait ojek sepeda ontel, karena lumayan OG juga tuh untuk sepeda ontel dijadikan ojek di sini. Gitu teman-teman. Di sini terpantau banyak turis ya, seperti biasalah. Kota Tua banyak turis yang datang ke sini. Oke lah, nanti gue mau coba cari ojek ontelnya. Gue penasaran juga sih. Gue mau ngiter-ngiter di daerah sini aja, muter-muter daerah Kota Tua. Gitu teman-teman. Oke, nah itu ada si bapaknya yang sepeda ontel lah, ojek sepeda ontel lah. Mungkin gue naik dia ntar. Berapa ya kisaran keliling ke Kota Tua? Oke lah, gue coba tanya dulu ke orang. Pak, ojek sepeda? Ya. Keliling Kota Tua muter balik lagi sini berapa? Kota Tua balik lagi sini. 20 nggak apa-apa. Hah? 20 nggak apa-apa. 20. Saya izin rekam Pak ya? Saya izin rekam. Ya. Ya udah. Boleh Pak. Lewat mana Pak? Nyebrang situ ya? Naiknya di mana naiknya Pak? Sini aja. Nggak usah nyebrang sana. Oke. Kita coba naik. Pak. Oke, bismillah. Yuk. Kita naik sepeda ontel. Udah lama Pak? Oh, udah lama. Jadi ojek sepeda? Udah lama ya? Dari kapan Pak? Pak Soeharto. Oh, dari zaman Pak Soeharto. Bapak asli mana? Oh, Pemalang. Kayaknya rata-rata yang ojek sepedanya dari luar Jakarta Pak ya? Tadi saya ngeliat di sebelah sana ada ramai juga yang mangkal depan stasiun Pak. Oh gitu. Oh Bapak dong sendiri situ ya? Iya. Tapi sehari bisa bawa orang berapa Pak? Baru 2 kali nih sama saya nih. Oh gitu. Sepi Pak ya sekarang Pak ya?
Iya sih, udah ada ojek online, udah mulai punah ya. Peminatnya udah kurang. Ya. Ini Bapak siapa, Pak? Dengan Bapak siapa ini? Bapak Supadi. Oh, Bapak Supadi. Di sini berarti tinggalnya ngontrak atau rumah sendiri? Oh, ngontrak. Oh. Sehari-hari berarti ini, Pak, mata pencariannya? Oh, pendapatannya. Kalau rame berapa? Kalau rame gitu. Masih belum ada busuk mah 200, 300 dapat. Oh. Inilah yang saya maksud, ojek sepeda ontel. Di tengah gempuran transportasi online dan kendaraan modern, masih ada yang setia mengayuh roda untuk mengantar penumpang berkeliling di sekitar kota tua. Dulu ojek sepeda ontel sangat populer, terutama sebelum era motor menjamur. Tapi sekarang jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Naik sepeda ontel seperti ini rasanya pelan, santai, tapi justru itu yang bikin kita bisa benar-benar menikmati suasana. Setelah saya ngobrol dengan si bapak ojeknya, ternyata dirinya dan sebagian besar dari mereka yang berprofesi sebagai ojek sepeda ontel di sekitar kota tua ini sudah puluhan tahun menggantungkan hidupnya dari sini. Buat mereka ini bukan sekedar mencari nafkah, tapi secara tidak langsung juga mereka menjaga warisan kecil dan sejarah transportasi kota. Nah, yang membuat hati saya bertanya-tanya adalah sampai kapan ojek sepeda ontel ini bisa bertahan? Apakah 10 tahun ke depan kita masih bisa menemukan di sini? Atau hanya tinggal cerita dan dikenang? Wah, sekarang udah dibikin ininya ya, udah lewat buat jalan ya, jalan kaki. Iya, bawahnya kereta ya. Kalau hujan gimana, Pak? Kalau hujan sepi berarti. Nah, jadi kalau kalian main ke Museum Fathaillah di Kota Tua, biasanya bakalan banyak terlihat sepeda ontel yang disewakan di area taman. Sepeda-sepeda itu dikelola resmi oleh unit pengelola kawasan Kota Tua. Tapi berbeda cerita dengan sepeda ontel milik Pak Supardi yang saya naiki ini. Bersama kawan-kawannya, mereka mengelola secara swadaya, tanpa ada perlindungan atau dukungan resmi. Jadi miris juga ya sebetulnya di era sekarang nasib ojek sepeda ontel. Apalagi Pak Supardi bilang ke saya bahwa setiap hari pria asal Pemalang ini membawa pulang 50.000 sampai 80.000 dari hasil kerjanya. Nggak ada bedanya, hari biasa dan hari libur penghasilan yang diperolehnya berkisaran pada bilangan itu-itu aja. Ya beliau hanya bisa pasrah dan menerima kondisi yang didapat gitu teman-teman. Oke, maaf Pak, tangan kiri ya. Pak, makasih Pak ya. Semoga rame lagi. Oke, kita habis naik sepeda sama Apriardi namanya. Sedikit iseng-iseng aja sih, ini gue penasaran aja ngulik. Ya cuman kata dia sehari-harinya itu emang narik sepeda. Sepinya itu karena ada online ya, udah mulai ada online, jadi sepi. Untuk keberadaannya ojek sepeda ini ya hanya di daerah kota aja sih, stasiun kota. Di luar dari itu setahu gue sih nggak ada ya. Melihat kisah Pak Supadi, kita jadi diingatkan kalau di balik ramainya wisata Kota Tua masih ada perjuangan kecil yang sering luput dari perhatian. Dengan penghasilan yang pas-pasan, beliau tetap bertahan, ikhlas, dan menjalani hari-hari dengan sepeda ontel yang menjadi saksi sejarah. Semoga cerita ini bisa jadi pengingat buat kita semua untuk lebih menghargai jasa dan perjuangan orang-orang seperti beliau. Oke teman-teman, videonya sampai di sini dulu. Sampai jumpa di perjalanan saya berikutnya ya.